Yesus Oke. datang ini sudah berapa kali sebenarnya? Ada yang disebutkan istilah kedatangan itu dengan parousia. Ada yang disebutkan dengan Saya apa tadi? bertanya, Yesus sebenarnya datang untuk beberapa kali nanti? Kalau yang namanya parousia belum pernah. Nah, jadi yang didengar sama si Paulus itu suara siapa? Itu datang bukan dengan konteks parousia, tapi itu suara yang didengar. Kan suara yang didengar, bukan pribadi yang naik ke surga itu yang dilihat. Oke, jadi Yesus turun ke bumi ini nanti dengan jasadnya atau tidak? Kan itu Dengan tadi. jasadnya nanti, betul, dengan jasadnya. Dengan tubuh, bukan jasad lagi sebenarnya, dengan tubuh kebangkitan. Anda aja bilang Nah, jasad-jasad. berarti yang dijumpai si Paulus ini ada jasad apa tidak? Itu kan suara. Lama-lama gue bisa gelo ini. Aduh. Kepala aku sakit ya. Yesus mengatakan akan datang penyesat. Penyesat yang datang Iya. ini dalam bentuk roh atau dalam bentuk jasad? Nah lalu, siapa itu? Enggak, saya tanya samamu. Penyesat itu datang berupa roh atau berupa jasad? Bang Zuma, satu dulu penilaian saya terhadap abang ya. Kayaknya abang aja yang berilmu begitu, teman-teman apologet Anda nggak ada yang berilmu kayak Anda ini. Ini pertanyaan Serius. mendasar terhadap Bingung Lukas semua manusia 21 nomor mengikuti 8. Anda. Sebelum dia terangkat ke langit, yang datang setelah dia itu Yesus sendiri atau penolong lain? Dia menjanjikan akan datang penolong lain. Nah, penolong lain. Oke. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Loh, tadi katanya penolong lain. Kenapa jadi Yesus? Anda, jadi gini ya. Kena kau kan? Bukan. Jadi menurut Yesus yang datang setelah dia adalah penolong lain. Ada yang datang bukan penolong, yaitu penyesat ngaku Yesus. Nah, Sudah. yang datang kepada Paulus bukan penolong lain, tapi makhluk halus yang ngaku Yesus. Itu siapa? Oke, saya jawab Bang Zuma ya. Silakan. Nggak sampai satu menit, supaya fokus saja jawabnya. Jadi gini, nggak sampai 1 menit. Perhatikan Bang Zuma, konteks ayat itu, apa yang dinyatakan Yesus akan datangnya penolong yang lain itu adalah Roh Kudus yang digenapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua yang akan Roh Kudus. menyertai dan yang akan mendiami mereka. Sudah. Roh Tetapi Kudus. yang datang kepada Paulus itu dalam konteks panggilan Paulus untuk menjadi rasul itu Yesus. Itu tidak ada yang kontras. Lalu Anda saja tidak bisa penyesat memahami. yang datang dengan memakai nama Yesus itu yang mana? Coba diulang. Ada penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Itu di mana penyesatnya? Menurut Anda di mana? Emang ada itu di dalam Alkitab? Lukas 21 nomor 8. Apakah itu Rasul Paulus? Apakah itu yang lain? Ya kalau bukan Paulus, lalu siapa? Yang Zuma. pernah alami siapa? Yang pernah alami bertemu Oke. dengan makhluk yang ngaku Yesus itu siapa yang Oke. pernah ngalamin itu? Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9, Pradika. Dengar Ia dulu. rebah ke tanah. Ya sebentar dulu, Pradika. Saya lanjutkan Sebentar. dulu, saya kepotong. Ya, enggak, tunggu dulu. Dari tadi penjelasanmu tuh enggak sinkron. Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya. Jadi apa? Masalahnya di situ apa? Nora, masalahnya di situ apa? Ada makhluk halus yang datang memakai nama Yesus, tapi bukan Yesus. Coba mana? Tunjukkan ayat yang bilang itu bukan Yesus. Loh, Tunjukkan itu dulu. cuman yang mengatakan itu bukan Yesus, baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Coba Kena kau bilang. kawan. Coba, Kena kau mana? kawan. Kisah Coba Para Rasul 1 nomor 11. Coba baca aja. Kisah Para Rasul 1 ya. Ya, Oke. itu yang menyatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Coba. Baca aja, baca. Kopinya, Firman. kawan. Firman Silakan Tuhan. dibaca. Oh jawab, firman Tuhan. Mari, pergilah ke apa Kisah Para Rasul 1 ya? Oh. Iya. Oh, Bang. Malaikat lari, berkata. Bang. Malaikat berkata. Ah. Malaikat Oh, berkata. ini. Oke, Bang. Malaikat berkata. Aduh. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Langit. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia naik dengan cara apa? Dengan jasad. Dia Jasad, naik. Oke. Turun ke bumi dengan apa? jasad, Jasad. Yang datang ke Paulus ada jasad. tidak Mana cahaya. ada bilang Berarti begitu? itu Yesus atau bukan? Oke, sudah. Bukan. Izinkan saya bicara ya.
Jadi pernyataan yang dipakai oleh Bang Zuma dibacakan Nora itu ayat eskatologi ayat yang akan datang seperti yang sama. Jadi naik, diangkat di awan-awan, nah lalu Iya, nanti seperti turun di awan-awan. Yesus datang, nanti kamu akan Nanti melihat turun di Yesus awan-awan, datang Bang. sama seperti engkau melihat dia datang, sama seperti Oke. engkau melihat dia terangkat. Terangkat Oke. dengan jasad, balik ke bawah ke bumi dengan apa? Dengan jasad. Sedangkan Ya. yang datang kepada Paulus itu tidak ada jasad. Oke, sudah. Itu hanya suara, Oke, makhluk sudah. halus, Cahayu. Makanya begini, Bang Zuma. Justru itu Bang Zuma dengar dulu ya. Orang-orang yang saksi sejarah, orang-orang yang dekat dengan peristiwa Yesus sudah mengakui bahwa Yesus datang kepada Paulus, tetapi bukan sebagai penggenapan kisah Rasul 1 tadi. Ingat, Sekarang begini. Yang berkata di kisah para Rasul 1 nomor 11 itu kan malaikat. Nah, Oke. mau tidak tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Mau nggak dalilnya? Mau? Silakan. Coba Dinda Nora baca di dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Kata Yesus, kedatangannya kelak yang kedua kali, dia sama seperti sinar matahari yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Berarti seluruh dunia akan tahu kedatangannya yang kedua. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuman Paulus doang, dengan 4 orang 5 orang temannya yang tahu. Nah, data nomor 26-nya apa kata Paulus? Kata Yesus, Dek. Baca lagi, Dek. Sabar, predik. Sabar. Baca dulu. Jadi 26-nya. apabila yang 24-26 kan Bang? Jadi 24, apabila ya, orang 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada Ada di dalam Yesus. bilik, janganlah kamu percaya. Jangan kau percaya. Jadi kalau Paulus di padang gurun menuju Damsik mengaku bertemu Yesus, apa kata Yesus? Jangan kau percaya, karena aku datang nanti, tanda-tandanya cahaya terlontar seperti apa? Seperti cahaya yang Kilat. terlontar dari timur sampai Kilat. ke barat. Gitu, predik. Gitu tanda-tanda kedatangan Yesus. Oke.